Puji Tuhan, haleluya. Salam kasih buat kita semua. Kembali lagi kita akan membahas satu materi yang terkait dengan pelayanan anak, yaitu bagaimana metode pembinaan anak yang aktif kreatif. Jadi, pembinaan anak selain dilakukan secara holistik yang mengarah kepada pembentukan moral dan karakter anak supaya memiliki kepribadian yang baik, tetapi ada juga metode yang akan menunjang supaya anak ini berhasil menjadi seorang yang dapat diandalkan di dalam perhimpunan atau dalam komunitas anak-anak Tuhan. Nah, yaitu dengan pembinaan anak yang aktif kreatif. Bagaimana metodenya? Nah, metode ini akan mengarahkan anak untuk mendapatkan satu pembinaan dengan mengelola kreativitas anak, dan anak akan berperan aktif memiliki kemampuan atau keterampilan untuk menanggapi atau mengolah segala sesuatu, menjadikan sesuatu yang berhasil. Misalnya dalam kita mengarahkan anak-anak, kita tentunya akan berusaha supaya anak-anak tersebut akan punya kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang kita berikan dengan secara tepat dan baik, sehingga tentunya karakter yang dimiliki akan berimbang dengan kemampuan atau skill yang diperolehnya tatkala dia menyelesaikan satu tugas. Mari kita perhatikan bagaimana anak yang aktif dan kreatif. Maksudnya bahwa metode ini akan membawa anak dalam satu pusat kegiatan yang mengajak anak-anak untuk bisa aktif terlibat, ya, bertumbuh dalam proses pembinaan. Jadi bukan cuma guru saja yang aktif, tapi anak pun akan menjadi anak yang aktif menanggapi perintah atau menanggapi tugas-tugas yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, dengan demikian hal ini akan membuat guru harus memiliki pengetahuan serta upaya yang jelas untuk memancing kreativitas anak tersebut, memancing keaktifan anak-anak dan boleh berkreasi. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kita akan memperoleh bahwa dalam pembinaan holistik anak, selain kita mengarahkan dalam pembentukan karakter yang baik, maka kita juga akan mengolah kemampuan anak-anak ini untuk aktif melakukan segala sesuatu atau aktif menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, tentunya tidak lepas dengan kemampuan kreativitas anak tersebut. Jadi dari kreasi guru-guru, dari metode yang akan diterapkan, diharapkan metode yang diterapkan ini akan memancing anak-anak untuk bertindak aktif dan berkreasi dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan segala sesuatu. Dan tentunya dari hal itu kita akan memperoleh bagaimana anak-anak ini memiliki perkembangan baik secara motorik halusnya dan motorik kasarnya akan tergambar di saat anak-anak melakukan tugas secara aktif dan kreatif. Nah, proses ini tentunya hasilnya tidak akan membuat anak-anak hanya menjadi pendengar yang pasif saja, atau membiarkan anak-anak dalam kapasitas sebagai anak yang
kurang bergaul atau kurang memiliki pengetahuan, tapi kita akan mencoba menggali pengetahuan anak-anak dari kegiatan mereka melakukan segala keaktifan mereka, ya. Jadi anak-anak nanti akan justru menjadi anak yang subjek aktif di dalam kelas, ya. Kemudian dari kegiatan seorang guru untuk mendapatkan kreativitas anak, maka diharapkan anak akan mampu mengeluarkan suara dan pendapat serta berdiskusi dan dapat memberikan pikiran gagasannya ataupun mungkin dapat menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nah, di dalam keadaan itu kita akan dapatkan bahwa anak-anak sebenarnya semua anak-anak punya potensi. Kita akan sulit menemukan potensi anak-anak tersebut jika mereka diam atau tidak menanggapi dengan baik, ya. Tidak menanggapi apa pesan yang disampaikan. Tapi kita akan menjadi mentor bagi anak-anak untuk menggali pengetahuan mereka, untuk menggali potensi yang mereka miliki. Nah, tentunya ini menantang bagi kita guru-guru supaya kita peroleh banyak pengetahuan, supaya anak-anak kita, anak-anak yang kita bina dapat memiliki standar atau dapat memiliki sesuatu yang akan mereka pakai kemudian dalam menjalani hari-hari ke depan mereka sebagai seorang yang dewasa. Memang ini merupakan tugas penting bagi seorang guru. Bagaimana guru itu harus menjadi mentor yang akan membawa anak-anak terampil persis seperti apa yang kita rancangkan, ya, apa yang kita inginkan. Nah, dengan mereka mampu mengeluarkan pendapat, berdiskusi, kemudian mengeluarkan pikiran dan gagasannya serta pengalamannya, diharapkan bahwa pesan firman yang dibahas di dalam kelas, ya, itu akan sampai kepada anak-anak, dan kita pun dapat mengukur sejauh mana penerimaan anak-anak ini di dalam kelas ketika kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan atau tugas yang kita sampaikan atau arahan yang kita berikan. Sejauh mana kita akan mengukur itu, ya. Kalau anak-anak dalam kondisi diam dan tidak mempedulikan, kita tidak akan bisa tahu seberapa besar penerimaan anak-anak ini terhadap pesan yang kita sampaikan, ya. Ada kalanya kita di dalam satu kelas kita akan punya pengalaman tidak semua anak-anak akan duduk diam dalam menanggapi pesan, katakanlah firman Allah saat kita melayani firman. Tidak semua anak-anak akan punya pola berbeda-beda. Ada yang tidak tahan duduk, ada mungkin yang jalan-jalan, ada yang mungkin cuma guling-guling. Nah, ini akan menjadi teknik tersendiri bagi kita, guru-guru atau pelayan anak. Kita harus memiliki kreativitas supaya kita bagi apa pesan yang akan kita sampaikan itu sampai kepada mereka. Dalam kondisi yang demikian, tentunya seorang mentor atau seorang guru pelayan anak harus mampu menguasai kelas, di mana kelas ini terdiri dari anak-anak, dan anak-anak ini harus kita bekali, ya, dengan segala bentuk keaktifan dan kreativitasnya. Sehingga kalau kita pelajari bagaimana kita bisa mengukur nilai-nilai atau bentuk penerimaan yang diterima oleh anak-anak, maka kita akan dapat apa yang namanya grafik efektivitas. Katakanlah ini grafik efektivitas, ya. Sebenarnya harus digambar secara grafik, tapi saya mau bagikan dalam bentuk
poin-poinnya saja dan disertai dengan gambar-gambar supaya kita sedikit paham ya. Jadi dari grafik efektivitas kita akan melihat dari poin A. Jadi dari masih standar bawah bahwa guru dan murid pasif sama-sama kurang aktif. Kita lihat di gambar bagaimana guru hanya cuma punya satu metode, yaitu menyampaikan saja pesannya tanpa dia mempedulikan apa anak-anak terima atau tidak, ya, tanpa dia memperhatikan apakah anak-anak terima pesannya atau tidak. Makanya di bagian awal ini dikatakan bahwa guru dan murid sama-sama pasif, tidak aktif. Guru tidak ada kreatif apa-apa, tidak ada keinginan apa-apa untuk mengembangkan bentuk pengetahuannya, sementara anak-anak juga terima dengan kondisi begitu, ya, kondisi apa adanya. Makanya di standar ini kemungkinan besar pesan yang disampaikan kemungkinan tidak dapat diterima secara maksimal. Yang kedua, bahwa guru menggunakan alat peraga, ya, dinaik lagi di satu tingkat bahwa guru dapat menggunakan alat peraga, namun muridnya pasif, hanya melihat dan mendengar. Jadi ini di poin yang kedua, tahapan kedua, guru sudah mulai menunjukkan kreativitas. Dengan apa? Dengan menggunakan alat peraga. Namun kita patut ketahui bahwa dalam kapasitas hanya sebagai alat peraga, tanpa kita mampu mengetahui apa keinginan anak-anak, apa metode yang tepat bagi anak-anak, maka kalau alat peraga itu bukan metode yang tepat, ini akan menunjukkan seperti dalam kelas di gambar ini, ya. Guru sudah berusaha memakai alat peraga, tapi anak-anak cuma dalam kondisi mendengar dan melihat. Jadi muridnya masih pasif. Di poin selanjutnya atau tahapan selanjutnya bahwa guru dapat menggunakan alat peraga dan murid-murid dapat memberikan respon dengan kata-kata. Nah, jadi ini lebih tinggi lagi tahapannya. Jadi alat peraga yang dia sampaikan itu tepat, ya, tepat sesuai keinginan atau dapat mencuri perhatian anak-anak. Itulah sebabnya kenapa metode ini sudah mendekati metode anak aktif. Karena apa? Dapat memancing anak-anak dapat berbicara, memberi respon, ya. Tentunya ketika menggunakan metode ini, katakanlah metode gambar visual, ya, kita memberi gambar dan memancing mereka menanyakan gambar apa ini. Kita akan dengarkan bahwa mereka dapat berkata-kata. Jadi penggunaan alat peraga itu bukan cuma sekadar menampilkan, tapi untuk memancing kreativitas anak, ya, memancing keaktifan dan kreativitas anak. Nah, bagian tahapan selanjutnya ini puncaknya. Yang paling penting harus diketahui bahwa guru dan murid sama-sama aktif, di mana guru menggunakan metode anak aktif. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan guru sudah mampu memiliki tingkat pemahaman yang melebihi dari tahapan sebelumnya. Jadi guru dapat memiliki tahapan metode yang dapat memancing atau mengeluarkan keaktifan anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa aktif, kemudian ketika mereka aktif menanggapi pesan-pesan atau perintah, arahan yang diberikan oleh guru, maka mereka akan terlibat dalam pengajaran itu. Maka selanjutnya akibat mereka memahami apa yang disampaikan dalam kelas itu bukan lagi menjadi kelas yang vakum, tapi kelas itu akan dipenuhi dengan kelas yang penuh gerakan dan tindakan, sehingga bahan ajar yang disampaikan sebagai pesan itu nangkap, ya, sampai kepada anak-anak. Nah, ini poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan, sehingga dari gambaran grafik
efektivitas ini dapat kita memberi kesimpulan singkat bahwa secara efektivitas seorang pelayan anak, seorang guru atau mentor harus memiliki keterbebanan dalam diri seorang guru untuk menjadikan anak-anak yang memiliki pengetahuan atau pembinaan holistik yang tepat, juga anak-anak memiliki keaktifan dan kreativitas yang memang maksimal, yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan demikian, maka anak yang aktif dan kreatif adalah guru itu tidak hanya menggunakan metode yang abstrak, yang cuma dengan kata-kata. Harus punya alat peraga dengan memungkinkan segala hal supaya pesan atau ajaran yang disampaikan itu sampai diterima oleh anak-anak. Nah, dengan demikian bahwa yang akan kita pikirkan bagaimana supaya firman itu sampai kepada anak-anak dalam bentuk yang kreatif, ya, tidak menjadikan sesuatu yang membosankan, tapi diterima anak-anak secara senang. Jadi nilai-nilai kreativitas anak harus melekat dalam kita memiliki teknik menyampaikan kebenaran firman Allah. Maka anak-anak dapat memahami makna pesan firman yang dapat menjawab kebutuhan pergumulan sehari-hari. Oleh sebab itu, metode ini akan menuntut bahwa guru harus berani aktif kreatif dalam berbagai hal. Jadi jangan cuma orang menuntut anak-anak yang aktif sementara guru-guru tidak aktif atau mentor tidak aktif. Tapi dimulai dulu dari diri guru-guru dan anak-anak. Guru sendiri harus aktif dan kreatif. Yaitu seperti apa? Mengkreasikan kegiatan atau acara sekolah minggu. Kita harus punya ribuan cara mengkreasikan bagaimana pola pengajaran kepada anak sekolah minggu. Baru mengkreasikan puji-pujian, teknik penyampaian cerita, baru mengajarkan mengajarkan memimpin berdoa, ya. Kita mulai mengajarkan mereka teknik cara untuk berdoa dan menjadi pemimpin dalam kelas. Kemudian membawa anak-anak untuk cinta dan menghayati firman Allah. Nah, selanjutnya juga dapat menciptakan aktivitas yang menarik. Juga kita akan punya berbagai cara bagaimana teknik untuk membuat atau menjadikan anak-anak yang aktif dan kreatif. Ada metode-metode penunjang yang harus kita lebih gali lagi, dan supaya semua dilakukan untuk apa? Untuk selanjutnya anak-anak yang dibina akan menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini harapan kita semua. Sebagai pelayan anak, tentunya kita punya harapan supaya anak-anak kita adalah anak-anak yang sangat diberkati dan dapat memberkati orang lain. Amin. Sekian materi ini, Tuhan Yesus memberkati.